Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan, agar Ia menolong kita mengerti dan memahami bagian pembacaan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan jelas. Berikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu, supaya firman yang hidup ini, yang kami baca, dapat menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Teguhkan iman kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dalam Yesaya pasal 11, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Terpujilah firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Kamis 12 Desember 2024 adalah memimpin atas dasar kebenaran dan kesetiaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak konsep keadilan dunia menurut budaya dan ideologi suatu bangsa dan negara. Namun, hakikat keadilan menurut etika Kristen adalah menurut kebenaran Tuhan Allah dan kesetiaannya. Kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini adalah karakter kepemimpinan mesianis. Mesias datang mengubah paradigma keadilan dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Ia adalah penegak hukum yang adil dan akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan bagi yang tertindas dan lemah. Kebenaran dan kasih setia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan kuasa apapun. Ia adalah gembala yang setia, ia akan membimbing dan melindungi umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak keluarga Kristen untuk meniru dan meneladani perilaku Yesus Kristus yang adil berdasarkan kebenaran dan kasih setia, agar menjadi tindakan dan sikap kita. Ini berarti tidak hanya menghindari ketidakadilan, tetapi juga berupaya untuk membawa keadilan dalam situasi yang ada di sekitar kita. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Mesias mengajarkan kita betapa pentingnya memiliki kesetiaan yang kokoh terhadap Tuhan Allah. Kita harus setia dalam iman, dalam kasih, dan dalam komitmen sebagai anak-anaknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi mereka yang memiliki peran kepemimpinan, baik dalam keluarga, gereja, atau masyarakat, tentu harus memiliki karakter kepemimpinan seperti Yesus Kristus. Ini berarti memastikan bahwa tindakan dan keputusan kita mencerminkan nilai-nilai etika Kristen. Ayat ini mau mengingatkan kita untuk mempercayai Mesias
sebagai sumber kekuatan dan otoritas yang sempurna dalam kehidupan kita. Hanya dengan bergantung padanya, kita dapat mengatasi tantangan dan menjalani hidup dengan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, marilah kita terus memahami kekuatan dan otoritas Mesias yang tak terbatas itu. Melalui iman dan ketaatan kepadanya, kita dapat menjiwai kebenaran dan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua menjadi saluran berkat bagi dunia yang bergejolak karena ketidakadilan. Dan dengan demikian, hidup kita akan memuliakan nama Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh kekuatan dan otoritas-Mu, kami dipanggil untuk terus hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Oleh karena itu, tolonglah kami agar selalu meneladani Yesus Kristus dan selalu hidup bergantung hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.